Kita sekarang masuk di materi kelima mata kuliah akuntansi keuangan menengah, materi berhubungan dengan akuntansi persediaan. Persediaan berhubungan dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pengantar materi ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah pengantar akuntansi, dan agar kita lebih dan ingat materi tersebut, maka kita lihat materi dasar akuntansi persediaan. Kita sebenarnya sudah sering melihat dan sering bertransaksi dengan perusahaan dagang, dan bahkan justru kita lebih sering beraktivitas di perusahaan dagang daripada perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang beli barang dan menjual barang tersebut tanpa merubah bentuk barang. Barang itu yang disebut sebagai barang dagang atau persediaan. Contoh perusahaan dagang adalah Alfamart. Di Alfamart sering kita lihat banyak sekali produk seperti Indomie, Supermie, Indomilk, minyak goreng Bimoli, Citato, Citos, dan lainnya. Semua produk itu bukan hasil produksi Alfamart, yang produksi adalah Indofood. Indofood adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang produksi barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Indofood memproduksi contoh tepung, gula, dan lainnya menjadi produk Indomie. Tepung gula ini adalah barang mentah atau bahan baku, dan Indomie adalah barang jadi yang siap dijual ke customer, yang dalam contoh di sini adalah Alfamart. Alfamart membeli barang seperti Indomie, Supermie, Indomilk, dan lainnya dari Indofood. Alfamart tidak merubah bentuk Indomie. Dia membeli Indomie dengan bungkus seperti ini dari Indofood, dan dia menjual dengan bentuk yang sama ke customernya. Dia membeli produk Bimoli dari Indofood dalam bentuk seperti ini dan dia jual ke customer dalam bentuk yang sama. Itulah ciri khas perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang tanpa merubah barang tersebut. Apakah perusahaan dagang harus membeli dari produsen besar seperti Indofood? Jawabnya tidak harus. Kebetulan perusahaan dagang yang kita sebut di sini adalah Alfamart, perusahaan besar, dan Indofood juga perusahaan besar. Karena bisa saja kita mempunyai toko kecil yang menjual kebutuhan pokok, di mana kita jual minyak goreng Bimoli, Indomie, dan lainnya tanpa merubah bentuk barang itu. Toko kita itu juga disebut sebagai usaha dagang. Kita bisa membeli produk itu dari supplier dan itu tidak harus langsung dari Indofood. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang tanpa merubah barang tersebut ketika menjual. Perusahaan dagang yang beli tepung dari supplier maka akan menjual tepung itu ke customernya. Perusahaan dagang yang beli meja dari supplier maka akan menjual meja itu ke customer. Perusahaan dagang yang beli televisi maka akan menjual TV itu ke customer. Jika perusahaan beli kayu kemudian menjualnya dalam bentuk meja, maka perusahaan itu bukan perusahaan dagang tapi perusahaan manufaktur. Di sini kita kenal istilah barang dagang yang dibeli dan dijual oleh perusahaan dagang. Barang dagang itu juga disebut sebagai persediaan atau inventory. Untuk perusahaan dagang, inventory sering disebut merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Untuk perusahaan manufaktur, karena terdapat proses produksi, contoh proses mengolah bahan baku tepung dan lainnya menjadi Indomie, maka dia memiliki persediaan yang tergolong raw materials atau persediaan bahan mentah. Dia juga memiliki persediaan tergolong work in process atau persediaan barang setengah jadi, dan finished good atau persediaan barang jadi. Akuntansi untuk perusahaan manufaktur akan kita pelajari di mata kuliah akuntansi biaya. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory kita catat dengan akun bernama merchandise inventory atau inventory saja. Inventory ini kita laporkan di laporan posisi keuangan di kelompok current asset atau aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena persediaan ini akan dapat dijual dalam periode tidak lebih dari 1 tahun atau tergantung siklus operasi normal perusahaan. Siklus operasi normal perusahaan atau normal operating cycle adalah lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan mulai dari membeli barang dagang dari pemasok, menjualnya kepada pelanggan secara kredit, sampai pada diterimanya penagihan piutang dagang atau piutang usaha. Jadi, jika terdapat persediaan yang biasanya normalnya dijual lebih dari 1 tahun, maka itu bisa dilaporkan sebagai aset lancar karena kita berpedoman pada siklus operasi normal perusahaan. Materi ini akan kita bahas di akuntansi keuangan menengah terkait dengan persediaan. Sekarang kita sudah paham ciri khas perusahaan dagang dan barang yang dijualnya yang disebut barang dagang atau persediaan barang dagang atau inventory. Sehingga kita bisa membayangkan contoh perusahaan dagang lainnya seperti Gramedia, Hartono Elektronik, Superindo, S Hardware.
Perusahaan dagang jika berhasil menjual barang dagangannya, maka akan terdapat pendapatan atau revenue. Untuk perusahaan jasa kita kenal istilah service revenue. Untuk perusahaan dagang, revenue itu disebut sebagai sales revenue atau cukup disebut sales. Di perusahaan jasa kita mengenal expense seperti salaries expense, utilities expense, supplies expense. Semua expense atau beban ini juga berlaku di perusahaan dagang. Semua expense itu disebut sebagai operating expense atau beban operasional. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa menyebut itu sebagai operating expense. Nah, untuk perusahaan dagang ada satu lagi jenis expense, yaitu cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan total beban atau biaya atas persediaan yang dijual selama periode waktu tertentu. Beban ini secara langsung berhubungan dengan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari barang yang dijual. Contohnya, kita menjual barang dagang dengan harga 1 juta rupiah ke customer. Apakah kita membeli produk tersebut dari supplier seharga 1 juta juga? Tentu tidak. Jika seperti itu, maka kita tidak akan dapat keuntungan. Biasanya kita beli produk contoh dari Indofood seharga Rp800.000. Kemudian kita masih harus mengeluarkan biaya kirim dan kita juga ingin mendapatkan laba dalam persentase tertentu. Sehingga berdasarkan faktor-faktor itu, kita tidak mungkin menjual dengan harga Rp800.000. Kita harus memperhitungkan semua beban yang kita keluarkan dan kita juga harus perhitungkan laba yang ingin kita peroleh. Sehingga berdasarkan itu, kita menjual dengan harga 1 juta rupiah. Jadi inilah gambaran mudah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Di ilustrasi ini kita bisa melihat perhitungan laba bersih atau net income perusahaan dagang. Jika di perusahaan jasa, perhitungan laba langsung dari service revenue dikurangi operating expense. Tapi di perusahaan dagang kita harus masukkan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi, jika kita berhasil menjual barang dagang, maka itu masuk dalam sales revenue, kemudian sales revenue itu dikurangi cost of goods sold. Sales revenue dikurangi cost of goods sold menghasilkan gross profit atau laba kotor. Kemudian, laba kotor itu dikurangi operating expense atau beban operasional sehingga baru menghasilkan laba bersih atau net income jika laba atau menghasilkan rugi bersih atau net loss jika rugi. Sekarang kita bahas siklus operasional perusahaan dagang. Namun sebelum kita membahas perusahaan dagang, kita mengingat lagi terlebih dahulu siklus operasional perusahaan jasa. Di perusahaan jasa, kas perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, terutama untuk melaksanakan penjualan jasa. Jika customer membeli secara kredit, maka perusahaan akan memiliki piutang atau account receivable. Lalu customer melunasi piutang tersebut sehingga perusahaan akan mendapatkan kas, dan kas itu digunakan lagi salah satunya untuk mendapatkan penjualan dalam bentuk jasa. Di perusahaan dagang, siklus operasinya lebih panjang karena ada persediaan barang dagang yang dilibatkan. Dimulai dari perusahaan menerima kas, kemudian kas itu digunakan untuk membeli persediaan. Perusahaan juga masih harus memerlukan waktu untuk menyimpan persediaan barang dagang tersebut sampai menunggu barang itu dijual ke customer. Ketika barang berhasil dijual, maka jika customer membeli secara kredit, maka akan terdapat piutang dan perusahaan masih harus menunggu pelunasan piutang sampai perusahaan menerima kas. Selanjutnya kas digunakan untuk membeli persediaan dan seterusnya. Sekarang kita membahas flow of cost atau arus biaya yang terjadi dalam perusahaan dagang yang pada akhirnya menghasilkan cost of goods sold. Kita mulai dari persediaan barang dagang awal atau yang disebut saldo awal persediaan barang dagang, disebut beginning inventory. Jumlah itu kita tambah dengan barang yang kita beli, cost of goods purchase atau harga pokok barang yang dibeli. Penjumlahan itu menghasilkan barang yang siap untuk dijual atau harga pokok barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale. Ilustrasinya simpel saja. Contoh, kita punya barang di toko berjumlah 100 unit, kemudian kita beli sejumlah 20 unit. Berarti di toko kita sekarang terdapat 120 unit barang yang siap untuk dijual ke customer. Jadi konsep ini sama dengan perhitungan di slide ini, hanya saja kita akan bahasakan dalam bentuk nilai uang. Kita kembali ke harga pokok barang tersedia untuk dijual di sini, yang kita kurangkan dengan persediaan akhir, maka itu akan menghasilkan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini jika kita kurangkan dari nilai penjualan atau sales, maka akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Dari materi yang kita pelajari di pengantar akuntansi, kita sudah paham konsep persediaan. Kita juga sudah paham bahwa persediaan dimiliki oleh perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan diatur dalam PSAK 14. Di sana disebutkan bahwa persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis. Ini yang disebut persediaan barang dagang.
Di kalimat pertama ini juga termasuk barang tersedia untuk dijual yang dihasilkan dalam kegiatan produksi yang disebut persediaan barang jadi atau finished good. Kemudian kita lihat di poin kedua, jika kita bicara soal produksi yang terkait dengan perusahaan manufaktur, di dalamnya tidak hanya terkait dengan persediaan barang yang siap dijual, tapi barang yang dalam proses produksi itu juga disebut persediaan. Namanya adalah persediaan dalam proses atau disebut work in process. Kemudian masih di perusahaan manufaktur, terdapat persediaan bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kita lihat contoh untuk perusahaan dagang, yaitu perusahaan Carrefour. Kita sudah sering mendengar perusahaan ini dan bisa saja kita pernah bertransaksi di sana sebagai pembeli. Carrefour seperti halnya dengan Superindo, Alfamart, Indomart, dan lainnya. Jadi perusahaan ini memiliki satu akun yaitu persediaan atau inventories. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan pastinya sudah kita pahami, perusahaan dagang membeli barang dagang atau persediaan tanpa merubah barang tersebut. Jadi inilah persediaan yang dilaporkan. Kita pasti paham bahwa persediaan di perusahaan seperti Carrefour, Superindo itu banyak sekali, bahkan terdiri dari bermacam-macam jenis. Nah, persediaan ini sudah menggambarkan semua jenis persediaan yang banyak itu. Persediaan ini pasti didukung buku pembantu untuk persediaan, di mana buku pembantu itu contohnya ada buku pembantu persediaan mie instan, buku pembantu minuman, dan lainnya. Sekarang kita lihat contoh perusahaan manufaktur. Terdapat proses produksi di sana. Jadi ada persediaan barang jadi atau di sini disebut merchandise atau finished good. Terdapat persediaan barang setengah jadi atau work in process dan persediaan bahan baku atau raw materials. Kita di tahap ini sudah paham bahwa konsep perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dan juga jenis-jenis persediaan di dalamnya. Persediaan di perusahaan manufaktur akuntansinya akan dibahas di mata kuliah akuntansi biaya. Di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, kita berfokus pada akuntansi persediaan di perusahaan dagang. Materi kita berikutnya adalah metode pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik.